Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa IBS Media TV dimanapun Anda berada? Semoga hari ini sehat selalu pemirsa. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda. Semoga kita terbebas dari virus COVID-19. Memang kemudian pandemi ini belum berakhir. Kita tahu kurvanya semakin naik dari hari ke hari, khususnya di Jawa Timur. Ini menandakan bahwa kita belum keluar dari krisis ini. Banyak yang kemudian terdampak dari banyak bidang, dari banyak industri begitu ya. Dari ekonominya terdampak, kesehatan juga terdampak. Apalagi psikis kita yang harus stay at home sudah masuk ke 5 bulan. Pemirsa, hari ini kita akan bahas khususnya mengenai dampak ekonomi dan nantinya kita bermuara ke travel. Kenapa saya harus menyebutkan travel? Karena menuju Baitullah hari ini pemirsa khususnya membahas mengenai fenomena haji 2020 yang ditiadakan. Tema kita pada hari ini yaitu Stop Haji Karena Pandemi. Lalu bagaimana tanggapan dari travel-travel atau Biro Umroh dan Haji di Indonesia? Sudah hadir pemilik Direktur Utama dari PT IBS, PT Ikhwan Berkah Sejahtera di studio kami. Kita sapa dahulu, ada Abah Ikhwan Siswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, Abah terima kasih banyak sudah hadir di studio Abah sendiri tentunya. Hari ini berbicara mengenai stop haji karena pandemi, Abah. Tadi Alfred mengatakan banyak yang terdampak, kerugiannya luar biasa dari ekonomi, dari kesehatan, psikis dan sebagainya. Haji pun, travel haji pun juga berdampak. Bisa Abah ceritakan dulu, seburuk apa sebenarnya dampaknya kalau di travel umrah dan haji, Bah? Iya, ini memang suatu kejadian yang sangat luar biasa. Pandemi ini melanda seluruh dunia tentunya, dan baru muncul atau puncaknya di periode bulan Maret. Meskipun di Cina sendiri mulai bulan Desember. Betul. Di bulan Januari umroh tetap jalan, Februari tetap jalan. Dan pada saat menjelang akhir Februari ditutuplah Mekah Madinah untuk kegiatan umroh. Itu sudah mengakibatkan psikis yang luar biasa. Jamaah yang sudah siap mau berangkat umroh nggak jadi berangkat. Jamaah yang sudah ancang-ancang untuk berangkat di bulan Ramadan nggak jadi berangkat. Sudah nggak jadi berangkat. Kecewa lagi. Bahkan visa, ada sebagian jamaah yang sudah berangkat, ketika sampai di sana harus kembali. Kerugian tentunya di pihak travel sangat besar karena semuanya kan sudah terbayar. Tapi kita tidak bisa menghindari pandemi. Betul. Kita harus hadapi. Maka ketika dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, beberapa strategi dimunculkan, entah itu social distancing, entah itu penggunaan masker yang diperketat, apa itu PSBB, bahkan menuju ke lockdown. Semua sudah dicoba, berbagai strategi sudah diterapkan. Tapi karena dampaknya ini luar biasa dan mendunia, akhirnya ya sampai saat ini berkepanjangan. Apalagi ini berkaitan dengan perilaku. Ada orang yang mau stay at home, ada orang yang nggak mau stay at home. Betul. Ada orang yang menyampaikan bekerja tidak harus selalu di rumah, dari rumah. Karena kalau kita dari rumah terus, apa yang kita kerjakan? Betul. Meskipun dengan mengharapkan teknologi, dengan daring dan sebagainya. Ini dampak yang kita rasakan selama ini, terutama oleh pengusaha-pengusaha travel yang sudah memuncak. Dan ini bukan untuk saat ini, tapi akan berkepanjangan. Betul. Sekarang sudah pada gerah dengan munculnya new normal. Berharap new normal bisa mengatasi. Ternyata tidak bisa juga. Kurva semakin naik. Korban semakin banyak. Ya. Salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah beradaptasi. Jadi pandemi ini tidak bisa dihindari oleh siapapun, semuanya terdampak, tidak hanya travel umroh saja, tapi semua industri juga. Abah, kita terakhir membicarakan mengenai fenomena haji juga, yang sebenarnya Arab Saudi meniadakan haji pada saat itu ya, di episode sebelumnya teman-teman bisa cek.
di situ corona belum ada di Indonesia, Bah. Dan Abah kemudian memberikan statement nanti juga Arab Saudi membukanya kembali. Kalau kita lihat saat ini pandeminya masih terus berlangsung, Bah. Kira-kira saja, sampai kapan kemudian Arab Saudi meniadakan haji? Waktu itu saya pernah sampaikan, Saudi itu pagi sama sore bisa berubah-ubah keputusannya. Kadang pagi tutup, sore sudah dibuka. Iya. Itu prediksi saya dengan kebiasaan sebelumnya. Ternyata pandemi ini luar biasa. Bahkan dampak di Saudi pun sangat luar biasa. Bahkan dengan melarang sampai beberapa bulan nih sudah kejadian yang sangat luar biasa di era kita. Memang haji pernah 40 kali ditutup dengan alasan pandemi dan lain sebagainya beberapa tahun yang lalu. Tapi di zaman kita, sejak kita lahir, baru hari ini tahun ini haji ditutup. Ya tentunya kita kaget semua. Kita tidak bisa menerima. Kita berdalih dengan bermacam-macam dalil bahwa ini harus dibuka. Tapi tidak juga bisa, karena Saudi sendiri sangat ketakutan dengan kejadian ini. Apalagi Indonesia juga penduduknya banyak. Bah, haji 2020 di stop, tapi kabarnya juga diperbolehkan untuk yang di sana. Jadi yang di Indonesia 2020 sudah pasti tidak bisa berangkat haji. Saya pun sudah punya visa ziarah yang sudah saya dapat sejak bulan Januari. Visa itu bisa digunakan meskipun seandainya pemerintah Indonesia melarang haji yang reguler. Tapi ketika sana bisa menerima kedatangan wisata internasional dengan membuka ada jalur untuk pesawat internasional masuk, insya Allah saya bisa ikut. Tapi kan kenyataan sekarang sudah tutup. Yang bisa masuk ke Saudi ada ikut haji, ada orang yang sudah ada di sana. Jadi warga Indonesia, warga Pakistan, siapapun yang posisinya sudah ada di Saudi baru boleh melaksanakan haji. Baru boleh ikut haji. Kalau kita yang ada di sini, masyarakat, tentunya masyarakat penduduk Saudi sendiri. Dan dibatasi dengan aturan-aturan yang cukup ketat. Betul, pastinya. Karena khusus untuk orang-orang yang ada di Saudi, tentunya bandara internasional tetap ditutup. Jadi tidak ada akses masuk dari warga negara lain Muslim yang masuk dengan tujuan untuk berhaji atau berwisata. Jadi udah close, tutup total. Kita harus bersabar. Ya sementara ini tahun ini kita ikuti takdir yang ada. Kalau dari pemerintah Arab Saudi ada jangka waktunya tidak, Bah? Kebijakan ini sampai kapan dan kemudian nanti akan diperbaharui lagi? Saudi beberapa waktu yang lalu pada saat Maret ditutup sudah menyampaikan nanti di bulan Ramadan akan dibuka. Ternyata ditutup. Di akhir Ramadan akan dibuka. Ternyata ditutup. Setelah Syawal akan dibuka. Ya ternyata tutup. Dan sekarang haji akan dibuka. Tidak tutup juga. Sudah mau Idul Adha? Iya, tidak mau ditutup juga. Jadi kesimpulannya memang kita tidak bisa memprediksi sejauh mana pandemi ini bisa berakhir atau menurun kurvanya. Kalau saya, ya mudah-mudahan di awal tahun sudah bisa. Tapi kalau di bulan 2-3 bulan lagi, kelihatannya kok masih sulit. September? Perasaan saya belum. Jadi kita harus menanti dan bersabar hingga Desember 2020, paling tidak. Paling tidak. Ya, nanti kita bahas yang itu. Yang Septembernya. Kenapa kok September sekarang sudah banyak yang berjualan? Artinya berjualan banyak kemudian travel-travel yang menawarkan paket haji atau umroh? Umroh, nanti di bulan September. Insya Allah, kalau pandemi sudah berakhir. Kalau belum, lalu bagaimana pemirsa? Akan kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Menuju Baitullah.